Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almahera dengan NPM A1C021037 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan MPD. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, yang kedua penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang ketiga manajemen perguruan tinggi, yang keempat dimensi makna perguruan tinggi, dan yang terakhir perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Materi yang pertama yaitu konsep pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang pertama, konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1996 tentang pendidikan tinggi dan tujuan pendidikan tinggi adalah: yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta upaya penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Yang kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Selanjutnya, materi penyelenggara pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yang pertama yudiris atau hukum dan perundang-undang yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Diktin, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Permendikti. Yang kedua, teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Materi selanjutnya yaitu manajemen perguruan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto pada tahun 2006, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahunan. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisi staf yang sesuai dengan setiap tugas atau kedudukan. Yang kedua, penggerakan. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Yang terakhir, pengawasan adalah pengamatan, pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Materi selanjutnya yaitu dimensi makna perguruan tinggi yang terdiri dimensi etis, yang kedua dimensi keilmuan, yang ketiga dimensi pendidikan, yang keempat dimensi sosial, dan yang terakhir dimensi korporasi. Materi terakhir yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi seperti internet dan www menyediakan peralatan baru yang sangat ampuh dalam membentuk jaringan global untuk pengajaran dan riset. Yang kedua, dalam lingkungan baru, suatu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memperbarui kebutuhan. Dan yang terakhir, universitas sudah tidak memonopoli produk ilmu pengetahuan. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang dipengaruhi, diantisipasi, dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, tantangan pada pendidikan nilai.